Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 17, pelukan pria itu begitu nyaman. Gadis itu tersentak, kemudian dengan cepat menuruni ranjang, hingga kakinya tersandung dan ia hampir terjerembab. Belum pernah Andrea tidur senyenyak itu. Biasanya ia akan terbangun di tengah malam untuk melihat keadaan Audrey. Art, alis Andrea mengernyit, pria itu masih berada di kamar itu. Seketika Andrea melihat ke arah jam yang menempel di dinding kamar. Waktu masih menunjukkan pukul 6 pagi. Itu artinya belum waktunya Susrini datang. Gadis itu dapat bernafas lega. Mama tidurnya nyenyak sekali ya, nak. Sampai tak ingat sama kamu, ucap Arthur yang tengah mengganti popok bayi mungil itu. Apa kamu sengaja membuat Audrey menangis? Andrea mendekat ke arah dua orang beda usia itu. Kamu tidak melihat, popoknya penuh. Kamu begitu pulas. Apa begitu nyaman tidur dalam dekapanku? Kalau begitu, nanti malam aku akan tidur di sini lagi. Mata Andrea membulat sempurna. Ingin sekali ia menghujami pukulan pada punggung pria itu. Selain otoriter, ternyata ia juga seorang yang gede rasa. Tetapi, jika dipikir-pikir, benar juga apa yang Arthur ucapkan. Ini untuk pertama kalinya Andrea tidur dengan nyenyak setelah kepergian orang tuanya. Apa mungkin pelukan pria itu begitu nyaman? Mama, jangan melamun, putrimu perlu disusui. Andrea mendengus, ia pun melangkah menuju meja tempat susu tersimpan. Dasar pria menyebalkan. Jangan mengumpatku, Mama, bagaimanapun, aku tetap papa dari putrimu. Pria itu tergelak ketika melihat wajah geram Andrea. Entah kenapa, ia sangat senang menggoda gadis itu. Bagaimana menurutmu? Bukankah kita sudah pantas menjadi keluarga kecil? Ada papa, mama dan seorang putri. Arthur mendekat sembari menggendong Audrey. Bayi mungil itu nampak memperhatikan wajah sang papa. Kenapa, nak, papa tampan, ya? Astaga, kemana Arthur Dinata yang menyebalkan tadi? Kenapa dia berubah menjadi narsis begitu? Nak, kamu dengar, Mama terus saja mengumpat papa. Arthur semakin dekat, mengikis jarak dengan gadis itu. Art. Apa, Ma? Selamat pagi. Pintu terbuka menampilkan Susrini, sehingga membuat Arthur seketika menjauh. Selamat pagi, Sus. Arthur kemudian memberikan Audrey kepada Susrini. Rea, sebelum kamu berangkat kerja, tolong buatkan sarapan untukku. Ucapnya sebelum meninggalkan kamar itu. Andrea hanya mampu menganga. Sudah, Mbak Rea, nona kecil biar saya yang urus. Mbak buatkan saja sarapan untuk Tuan. Susrini memberi usul. Ya sudah, Sus, aku tinggal dulu, ya. Sebelum keluar dari kamar itu, Andrea tak lupa mengecup pipi Audrey, bayi mungil yang sebentar lagi akan menjadi putrinya. Wah, apa ini? Sandra mengangkat jemari Andrea yang dilingkari cincin emas putih itu. Seperti biasa sebelum bekerja, mereka selalu merapikan penampilan terlebih dulu. Meski bekerja di bagian belakang dan tak terlihat oleh pelanggan, namun penampilan harus tetap bersih dan rapi.
Ini hanya cincin pemberian dari majikanku, San. Tukas Andrea. Namun Sandra tak percaya begitu saja. Baik sekali majikanmu, Rhea. Aku jadi penasaran dengannya. Jangan penasaran, San. Dia pria yang sangat menyebalkan. Bibir Sandra menganga. Majikanmu seorang pria? Andrea seketika tersentak. Sepertinya ia telah salah bicara. Tunggu, bukannya kamu mengatakan jika mengasuh putri majikanmu, apa dia seorang duda? Atau, jangan dia pria hidung belang, sudah punya anak istri, tetapi ada hati sama kamu. Kepala Andrea menggeleng kencang. Arthur bukan pria beristri, bukan juga seorang duda. Meski gadis itu ragu, pria itu seorang perjaka atau sudah berpengalaman. Tetapi, mengingat kelakuan Arthur di kantor dan tadi malam, sepertinya pria itu memang sudah berpengalaman. Zaman sekarang, mana ada pria yang kuat menahan godaan? Rhea, kamu kenapa melamun? Sandra menguncang lengan temannya itu. Ah tidak, San, majikanku, dia pria lajang yang sudah punya anak. Jawaban Andrea membuat dahi Sandra berkerut sempurna. Apa dia? Bukan. Dengan cepat Andrea menjawab. Ia tidak mau Sandra berpikiran buruk tentang Arthur. Meski gadis itu tidak tahu siapa majikan Andrea, dia mengadopsi seorang bayi. Maafkan aku Nona, maafkan Mama Nak, aku tidak mungkin menceritakan yang sesungguhnya tentang kalian pada orang lain. Karena itu bukan hakku. Wah, ternyata majikanmu memang orang yang dermawan. Setelah penampilan mereka rapi, kedua gadis itu pun meninggalkan loker. Di dapur Andrea kembali bekerja dengan Chef Danu. Gadis itu teringat akan ucapan Sandra yang mengatakan asisten chef itu tidak menyukai orang yang lebih baik darinya. Andrea mencoba bersikap biasa saja. Ia menganggap tak tahu menahu tentang Chef Danu. Jadi kamu sudah memiliki tunangan? Pria itu tiba-tiba berdiri di samping Andrea yang sedang menyiapkan peralatan memasak. Maksud chef apa? Itu, bukankah itu cincin tunangan? Chef Danu menunjuk dengan dagunya. Andrea mengernyit heran. Sepertinya kemarin kamu tidak memakainya. Dek, apa maksudnya ucapan pria itu? Apa selama ini Chef Danu memperhatikan dirinya? Batin Andrea dibuat bertanya-tanya. Itu hanya cincin biasa, Chef. Benarkah, jadi bukan cincin tunangan? Pria itu kembali mengulang tanya. Siapa yang bertunangan? Suara Chef Finn tiba-tiba menyela di antara mereka berdua. Si Al, kenapa dia selalu saja berada di sekitar Andrea? Apa Chef Finn ada hati pada gadis ini? Batin Chef Danu mengumpat kesal. Ia yang tertarik pada Andrea sejak pertama bertemu dan ingin melakukan pendekatan dengan gadis itu. Selalu saja dihalangi oleh Chef Finn. Itu, Andrea menggunakan cincin di jari manisnya. Aku kira dia telah memiliki tunangan. Jelas Chef Danu. Ia berpikir untuk memanasi atasannya itu, karena merasa jika pria itu juga menyukai Andrea. Benarkah kamu sudah memiliki tunangan? Astaga, Art, kenapa cincinmu ini mempersulitku? Harusnya aku tidak memakai benda ini.
Jam makan siang tiba. Seperti biasa, Andrea selalu membawa bekal dari rumah. Bukan tak suka makanan di luar, namun gadis itu menghormati sang bibi yang sudah menyiapkan bekal untuknya. Boleh saya bergabung? Chef Finn datang menarik kursi di hadapan Andrea dan menghempaskan bokong di sana. Tunggu, Andrea belum mempersilahkan. Kenapa pria itu sudah langsung duduk? Bukannya tadi ia bertanya, Andrea pun dibuat bingung sendiri. Kamu sepertinya tidak pernah makan makanan kantin? Tanya pria itu sembari menikmati makan siangnya. Ya, bibi sudah repot-repot membuatkan saya bekal. Tidak enak jika menolak, Chef Finn mencebikkan bibirnya. Anak yang baik, bukankah kita memang harus menjadi orang baik? Lalu, jika ada pria yang menyatakan perasaan padamu, apa kamu juga akan menerimanya? Andrea seketika terbatuk mendengar ucapan mantan dosennya itu. Dengan cepat ia meneguk air dari dalam botol yang juga disiapkan oleh Bibi Rosie. Maksudnya apa, Chef? Gadis itu menatap penuh tanya. Tidak, kamu sepertinya orang yang tidak enakan, selalu menerima apapun. Baik itu perlakuan baik, maupun buruk orang di sekitar kamu. Bukankah, untuk diperlakukan baik, kita juga harus berbuat baik? Perlakuan orang terhadap kita, tergantung kita pada mereka, bukan? Andrea berbalik melontarkan tanya. Pria itu menganggukkan kepala tanda setuju. Jadi kamu sudah bertunangan? Andrea kembali tersedak, namun tak sekeras sebelumnya. Kenapa menanyakan itu lagi, Chef? Tanya Andrea dengan alis bertaut. Karena kamu belum menjawab saya, Rhea. Ucap Chef Finn sedikit sendu. Ya, di dapur tadi, Andrea memang belum sempat menjawab pertanyaan Chef Finn dan Chef Danu. Karena pesanan mulai berdatangan, sehingga obrolan mereka harus terhenti. Ini hanya cincin biasa, Chef. Ucap Andrea sembari menunjukkan jarinya. Apa itu artinya ada kesempatan bagi pria lain untuk mendekatimu? Andrea menatap Chef Finn yang juga sedang melihat ke arahnya. Tanpa sadar kepala gadis itu menggeleng kecil. Bagaimanapun juga, ia akan segera menikah. Dan tidak mungkin memberi harapan untuk pria lain. Membuat pria berusia 35 tahun itu mencebikan bibirnya. Aku tahu kamu berbohong, Rhea. Kenapa kamu tidak berani berkata jujur, dengan siapa kamu terikat? Sehingga kamu begitu merahasiakannya? Di sudut kantin, ada Chef Danu duduk dengan menahan marah. Ia kembali mendapati Chef Finn mendekati Andrea. Apa sih maunya pria itu? Andrea jelas jauh lebih muda darinya. Apa tidak ada wanita lain untuk didekati? Chef Danu lupa, jika dirinya dan Andrea juga memiliki rentang usia yang cukup jauh, 10 tahun. Di tempat lain, tepatnya di gedung perkantoran Dinata Experience and Group, Arthur sedang makan siang bersama Thomas. Tak ada hujan maupun badai. Tiba-tiba saja asisten yang kini menjabat sebagai calon kakak iparnya itu, datang membawa makan siang untuk Arthur. Apa yang ingin kamu katakan, Tom? Tanya Arthur saat makan siang yang mereka nikmati telah habis berpindah ke dalam perut. Arthur tahu, pasti ada sesuatu hal penting yang ingin asistennya itu bicarakan. Mereka mengenal bukan baru 1 atau 2 hari, tetapi sudah selama 5 tahun.
Sedikit banyak, putra Mama Daisy itu tahu tentang Thomas. Aku ingin bicara serius denganmu, bukan sebagai asisten, tetapi sebagai seorang kakak. Yang adiknya sebentar lagi kamu jadikan istri. Alis Arthur mengernyit, ia pun menyimak apa yang pria seumurannya itu ingin ucapkan. Thomas menghela nafas panjang sebelum ia berbicara panjang. Aku tahu, kamu tidak mencintai adikku. Begitu pula sebaliknya, adikku juga tidak mencintaimu. Tetapi aku harap, kamu jangan menyakitinya, apalagi mengkhianatinya, jika adikku menderita dalam pernikahan ini. Aku pastikan, aku sendiri yang akan mendaftarkan gugatan perceraian kalian ke pengadilan. Thomas menjeda ucapannya, kemudian meneguk sedikit air untuk membasahi kerongkongan. Andrea hanya seorang gadis yatim piatu yang tidak memiliki apapun. Dia hanya punya tubuhnya. Aku harap kamu bisa menjaga dia dengan baik. Lanjutnya kemudian, Arthur ikut menghela nafas. Pria itu kemudian menyandarkan punggung pada sandaran sofa. Apa kamu meragukan aku? Apa aku terlihat seperti orang jahat, kriminal? Aku mendengar nada ketidakpercayaan dari ucapanmu. Ya, siapa yang bisa percaya padamu? Beberapa waktu lalu, kamu bahkan masih begitu mencintai Celine. Dan sekarang, tiba-tiba begitu saja setuju menikah dengan adikku. Apa aku bisa mempercayaimu tidak akan menyakiti Andrea di kemudian hari? Kita semua bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Begitu pula aku. Beberapa waktu lalu mungkin aku masih mengharapkan Celine. Tetapi seiring kebersamaan yang aku lalui dengan Rhea, semua telah berubah. Apa secepat itu? Arthur kembali membuang nafasnya kasar. Sudah aku katakan, aku tidak tahu. Yang jelas, aku akui, kehadiran Rhea memberi pengaruh besar dalam hidupku. Aku yang dulu hanya terpaku pada Celine, perlahan mulai menyadari. Daripada menunggu hal yang tak pasti, lebih baik memulai hal baru dengan orang lain. Thomas memicingkan matanya. Apa kamu tidak menjadikan adikku pelarian? Kepala Arthur menggeleng kencang. Karena itu, aku ingin meyakinkan hatiku lebih dulu. Cinta itu mungkin belum atau sudah ada. Aku akui, Rhea telah memiliki tempat di hatiku. Tetapi, aku tidak mau terburu-buru. Aku masih memiliki banyak waktu bersama Rhea ke depannya. Aku tidak ingin dia merasa jika aku hanya menjadikannya pelarian. Lalu, kenapa kamu setuju merahasiakan pernikahan kalian? Apa jangan-jangan kalian melakukan pernikahan kontrak? Mata Arthur memicing. Tidak ada perjanjian apapun dalam pernikahan kami. Aku hanya ingin membuat Rhea nyaman. Thomas menyimak apa yang atasannya ucapkan. Ada kelegaan di hati pria berusia 30 tahun itu. Setidaknya, Arthur kini sedang berusaha membuka hati untuk Andrea. Apa itu artinya? Aku harus mempercayakan adikku padamu? Aku tidak memintamu mempercayakan Rhea 100% padaku. Tetapi, sebisaku, aku tidak akan menyakiti gadis itu. Dia gadis yang baik, penuh kasih sayang, meskipun terkadang sangat cerewet. Satu sudut bibir Arthur terangkat, bayangan Andrea tiba-tiba melintas di benaknya. Lihatlah, sekarang kamu bahkan sudah begitu menguasai aku, Rhea. 6 kali rotasi bumi pun telah berlalu. Pernikahan Arthur dan Andrea kini tinggal seminggu lagi. Mama Daisy sebagai perencana pernikahan
sudah mulai disibukkan dengan berbagai persiapan. Dekorasi dan catering pun telah dibayar lunas. Wanita parubaya itu ingin pernikahan putranya sempurna dan berjalan lancar, meski tak digelar secara meriah. Tante Jenny datang membawa setelan jas pengantin yang akan digunakan oleh Arthur. Sementara, Mama Daisy sedang memeriksa gaun yang akan digunakan oleh Andrea. Tak hanya gaun dan jas untuk pengantin, Mama Daisy juga merancang baju seragam yang akan digunakan oleh keluarga mereka. Jam berapa calon pengantinnya datang? Tanya wanita yang seusia dengan Arthur itu. Jenny merupakan keponakan Mama Daisy dari pihak sang suami. Ibu Jenny merupakan adik satu-satunya yang dimiliki oleh mendiang suaminya. Sore nanti, saat mereka pulang kerja, ucap Mama Daisy sembari fokus memeriksa gaun untuk calon menantunya. Jenny meletakkan jas itu di atas sofa dengan sangat hati-hati. Seolah benda itu barang pecah belah, yang akan rusak jika diletakkan sembarangan. Apa Arthur yakin akan menikahi Andrea? Mama Daisy menghentikan aktivitasnya, kemudian menatap penuh tanya ke arah sang keponakan. Bukan apa-apa, kita semua tahu, jika selama ini, Arthur hanya mencintai Celine. Aku takut nanti Andrea akan tersakiti. Kasihan gadis itu. Mama Daisy menghela nafas lelah. Ia kembali teringat kelakuan putranya dengan Andrea beberapa waktu lalu. Justru akan lebih kasihan jika Arthur tidak menikahinya. Pria itu bahkan telah menyentuh Andrea. Mata Jenny membulat sempurna. Apa maksud tante? Apa Arthur dan Andrea? Wanita itu menutup mulut dengan kedua tangan, sembari menggeleng kencang. Belum. Untung waktu itu tante cepat datang. Kalau tidak, mungkin akan kejadian. Astaga, Arthur, aku tidak percaya ini. Pria kaku itu ternyata juga bisa bersentuhan dengan seorang gadis. Jenny berucap tak percaya. Mama Daisy sontak memicingkan mata. Apa kamu kira Arthur bukan pria normal? Lalu bagaimana dengan dirimu? Ingat usiamu, Jen. Apa tidak pernah berpikir untuk menikah? Ya, Jenny yang sudah berusia 30 tahun itu memang belum menikah. Ia pernah patah hati karena ditinggal menikah oleh kekasihnya. Dan sekarang, saat mulai menata dan membuka hati, pria yang diinginkannya justru tak pernah melihatnya. Saat bertemu, pria itu selalu saja menghindar. Sehingga membuat Jenny putus asa, dan tidak lagi memikirkan masalah asmara. Tante, aku masih ingin menjadi asisten tante. Ucapnya sembari mendekap sang tante dari samping. Memangnya, kalau kamu menikah, kamu akan berhenti bekerja, kamu tetap bisa bekerja, bukan? Ya, siapa tahu jodohku lebih kaya dari Arthur, lalu melarangku untuk bekerja. Bersambung.